Shalom bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, masih dalam ibadah di rumah-rumah, tetapi itu tidak menghambat kita untuk tetap selalu ingin bersekutu dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini saya mau menyapa Anda dan berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Maka dari itu kita bersama-sama membuka surat Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Tetapi sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Di kesempatan kali ini kami hendak menggumulkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia anak-Mu Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah yang Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan Efesus pasal yang kelima ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kita boleh membacanya bersama-sama ataupun mengikutinya di dalam hati. Inilah yang tertulis. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui penggalan surat yang kita baca tadi, penulis surat ini hendak menganjurkan, mengajak tiap-tiap orang percaya termasuk Anda untuk memeriksa, mencermati, mengamat-amati secara teliti dan sungguh-sungguh apakah selama ini hidup Anda berjalan seperti orang arif ataukah seperti orang bebal. Nah, ini menjadi sangat penting dan sangat baik untuk kita lakukan di saat-saat ini. Ya, mengintrospeksi, mengevaluasi atau entah apapun itu namanya. Tapi bagaimana kita untuk melihat diri kita sendiri, tidak melihat apa yang menjadi kelemahan kita, keterbatasan atau kekurangan kita. Karena kita walaupun diciptakan Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna dari seluruh ciptaan yang ada, tetapi kita harus menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Namun, walaupun kita memiliki keterbatasan, kita mampu untuk semakin membenahi diri dan mempertahankan serta meningkatkan pencapaian-pencapaian yang sudah kita kerjakan dengan baik. Apalagi di akhir-akhir ini, kita tidak cukup hanya membenahi pekerjaan kita, membenahi karir kita, membenahi hubungan kita dengan orang-orang tetangga kita, atau membenahi hubungan kita, persahabatan kita, tetapi bagaimana kita membenahi aspek yang paling penting itu juga ialah keluarga. Nah, bagaimanakah peranan kita, terlebih lagi sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, apakah kita telah cukup membenahi keluarga kita sendiri terhadap anak-anak, bagaimana memperhatikan mereka, bagaimana mempersiapkan segala kebutuhannya, apakah mereka sudah cukup dalam hal pendidikan, dalam hal masa depan, terlebih lagi dalam membentuk karakter masa depan mereka secara rohani dan menjadi orang-orang pendoa bagi gereja dan masa depan gereja. Nah, kita memang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, tetapi bukan itu yang hendak ditekankan, tetapi bagaimana kita semakin membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi
dan tampil menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Penulis surat Efesus ini mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimanakah orang yang arif ini? Nah, orang yang arif itu tidak hanya memiliki logika, rasio, daya nalar, kemampuan berpikir atau kemampuan mencerna, memahami sesuatu, tetapi bagaimana dia menggunakan itu untuk semakin memahami kehendak Tuhan. Dia menyadari bahwa akal budi atau rasio atau daya nalar merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, lalu digunakan untuk semakin mengasihi Tuhan. Itulah orang yang arif. Berbeda dengan orang yang bebal. Orang yang bebal, mengutip beberapa catatan yang tertulis dalam kitab Amsal, bahwa orang yang bebal ini seperti dikatakan dalam Amsal 28 ayat 26, orang yang bebal adalah orang yang lebih percaya kepada hatinya sendiri. Orang yang bebal itu menolak didikan dan hikmat Tuhan. Mereka mendengar firman, tetapi karena tidak sesuai dengan hatinya, sehingga menolak untuk menuruti, menolak untuk memahami. Ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa bangsa ini memuji-muji aku, bangsa ini memuliakan Tuhan, bibirnya mengucapkan pujian bagi Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku. Orang-orang bebal, menurut kitab Amsal juga, kalau kita baca itu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, mereka sering mengucapkan perkataan yang sembrono atau kata-kata yang bodoh, sehingga mereka sering memberi jawab, memberi komentar sebelum mendengar dengan baik. Akhirnya orang-orang yang bebal ini hidupnya malang. Kenapa malang? Karena dia dijauhi oleh orang. Karena dia sering dicemooh oleh orang. Karena dia tidak mendapatkan respek atau hormat dari orang. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang-orang yang bebal itu harus dijauhi. Karena apa? Karena tidak akan mendapatkan pengetahuan apapun dari bibirnya. Termasuk juga surat Efesus pasal yang ke-5, kalau kita baca di ayat yang ke-7, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, orang-orang itu harus kita jauhi. Karena apa? Karena kita pun juga akan terpengaruh dengan kehadiran mereka. Nah, saudara-saudara, orang bebal bukan berarti orang yang tidak memiliki akal budi. Bukan berarti mereka tidak memiliki rasio. Mereka punya kemampuan untuk memahami, tetapi mereka tidak menggunakan itu untuk semakin mengasihi Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya penulis surat Efesus ini juga mengatakan bahwa orang yang percaya itu harus waspada dengan kehadiran mereka. Itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Mengapa dikatakan jahat? Karena memang kehadiran orang bebal ini sudah terlalu banyak ada di dunia. Mereka ada di dunia ini. Dan semakin bertambah dan akan bertambah banyak. Hal ini ditandakan banyak orang Kristen yang mengalami krisis identitas sebagai murid Kristus. Banyak juga orang-orang yang telah mengenal Kristus tetapi mengalami kemerosotan dalam moral dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Bahkan semakin menurunnya, hilangnya kesadaran akan peranannya sebagai keluarga kerajaan Allah. Nah, hal ini juga ditandai sekarang banyak sekali pembagian sembako, bantuan kepada orang-orang yang berdampak pandemi. Tetapi yang anehnya, mereka yang mampu pun juga meminta supaya ditolong. Nah, ini adalah suatu krisis identitas. Mereka mampu untuk memberi pertolongan, tetapi mereka ingin ditolong. Mereka ingin mendapatkan bagian itu. Sebenarnya mereka mampu, tetapi mereka tidak mampu, tidak ingin untuk memberi bantuan. Dan ini adalah suatu karakter dan krisis, dan di mana kita melihat bahwa moral dan tanggung jawab sebagai orang yang telah mengenal Kristus dan sebagai kesatuan kerajaan Allah sudah semakin terkikis. Nah, karena memang mental-mental orang-orang Kristen saat ini yang lebih banyak untuk menjadi penonton daripada berkontribusi untuk ikut serta di tengah-tengah permainan. Nah, yang dimaksud di sini ialah bagaimana orang yang bebal itu, orang yang tidak mau
menggunakan akal budinya untuk semakin memahami dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya cukup memahami bahwa kehendak Allah itu tidak cukup hanya untuk dimengerti, tetapi yang tidak kalah penting, bagaimana melakukan kehendak Allah. Harus ada jiwa, semangat atau dorongan spirit melakukan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan di dalam surat ini, bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya ada semangat yang mendorong kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak cukup hanya memahami, tetapi bagaimana kita melakukannya. Itu sebabnya jikalau kita hanya memahami firman tetapi tidak melakukan, itu seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, itu menipu diri sendiri. Iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Yesus juga pernah mengatakan bahwa orang yang arif, orang yang bijaksana, seumpama seseorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dia telah memahami, mengerti, mendengar secara benar sehingga melakukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan dicemaskan. Dan orang-orang yang mendengar serta melakukan segala perkataan yang ada di dalam firman, mereka lah yang disebut Yesus murid-muridnya. Mereka yang disebut sebagai ibunya, mereka yang disebut sebagai saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan. Orang yang melakukan kehendak Allah, mereka lah yang akan memperoleh mahkota kehidupan dan hidup yang kekal. Nah, mendengar dan melakukan, memahami dan melakukan itu sangat penting. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, ketika aku di penjara, engkau datang mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sebagai pendatang, engkau menyambut aku. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang Yesus katakan. Nah, saudara-saudara, kehendak Allah tidak cukup hanya untuk dipahami. Tidak cukup hanya menggunakan logika atau daya nalar kita untuk mengerti apa itu kehendak Allah. Tetapi bagaimana kita juga penuh semangat untuk melakukannya. Orang-orang yang telah mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan tentu didorong oleh spirit atau semangat jiwa yang ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini ialah bagaimana mendatangkan pemulihan, bagaimana mendatangkan perbaikan, mencoba untuk menguatkan, menopang, mengkokohkan. Seperti yang dikatakan di dalam surat Efesus, bahwa di ayat yang ke-9, kehadirannya mendatangkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mereka ingin menjadi berkat, ingin memberi pertolongan. Sebab apa? Sebab dia mengerti bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dikerjakan. Nah, dan yang tidak kalah penting ialah bahwa orang-orang yang telah mengenal, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, jiwanya bersorak-sorai. Dia mensyukuri apa yang ada. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak khawatir, dia tidak cemas, dia tidak panik. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa apa yang dia terima saat ini, itulah yang terbaik untuk Tuhan berikan. Jiwanya pulih oleh karena dia memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas sapaan firman yang kami dengarkan di saat ini. Ajarkan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya agar berbuah dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih lagi di tengah-tengah keadaan kami saat ini yang sungguh-sungguh bergumul dan terbeban. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk mengenal kuasa-Mu yang sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kami, yang menyertai dan memberikan apa yang terbaik untuk bisa kami nikmati. Kami mendoakan seluruh anggota jemaat-Mu, seluruh orang percaya, dan terlebih lagi kepada pemerintahan kami dan orang-orang yang terlibat untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan takut akan Engkau untuk bisa menemukan jalan keluar terhadap segala
kegelisahan yang terjadi saat ini. Dimuliakanlah Engkau dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.